Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waduh ini maaf terlambat nih tadi hujan deras banget. Di sana hujan deras banget. Oke, mungkin dalam waktu yang tidak cukup lama ini kita diskusi saja bagaimana dengan eksplorasi yang dilakukan sejauh ini, apakah semuanya sudah berjalan atau ada kendala gitu ya. Sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Kita mulai saja dari Kholidah gitu. Silakan. Ya, Bapak. Silakan. Semuanya sudah berjalan hari ini, mulai dari kajian literatur, kemudian wawancara. Baik, tadi sudah menjalankan wawancara, tapi baru dengan rekan sejawat, Pak. Kebetulan sudah menghubungi pakar, tapi belum ada respon. Dan untuk kajian literaturnya sudah ada, tapi baru beberapa saja. Begitu, Pak, mungkin? Secara umum gambaran untuk alternatif solusinya sudah mulai jelas atau masih ada kebingungan? Baik, untuk alternatif solusinya alhamdulillah sudah ada gambaran begitu ya terkait dengan identifikasi masalah yang terpilih, yaitu tentang rendahnya minat membaca siswa terkait teks naratif teks, juga tentang kesulitan siswa dalam memahami teks, khususnya teks hortatory expositions. Sudah ada beberapa kajian literatur terkait membahas strategi pembelajaran maupun media yang digunakan dan model pembelajaran yang digunakan dalam materi tersebut. Begitu, Pak. Ini yang pakarnya gimana tadi? Tadi juga ada yang bertanya tentang pakar ini, kalau tidak direkam bagaimana? Kalau secara metodologi sih nggak ada masalah ya, hanya ini kan ada titipan dari panitia itu kan berkaitan dengan penilaian ya. Kalau panitia minta supaya dilampirkan rekaman. Kalau secara metodologi penelitian sih nggak masalah, karena katakanlah ini semacam penelitian gitu ya. Penelitian itu kan ya, pembaca atau pembimbing gitu istilahnya, kan hanya bisa percaya gitu ya pada penelitiannya gitu, bahwa ya dia sudah melakukan penelitian, sudah wawancara ya mungkin karena apa sih, dalam dunia akademik kan dikembangkan itu kan, rasa saling percaya yang tinggi gitu. Mungkin misalnya dalam ujian tugas akhir misalnya gitu, itu masih ada sih penguji yang menanyakan di mana apa lampiran datanya dan sebagainya. Kalau kita pelajari di standar internasional ya, misalnya yang ditulis di manual apa namanya, buku-buku tentang pedoman penulisan penelitian atau karya ilmiah internasional, misalnya yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bahasa-Bahasa Modern di Amerika, Modern Language Association, MLA, itu
ada ketentuan kode etik yang justru melarang atau menganjurkan supaya tidak menampilkan gitu, melampirkan data-data mentah di laporan. Dikhawatirkan kalau data-data itu dilampirkan nanti akan memancing plagiarisme. Artinya ya sebagai pembimbing kita harus percaya pada mahasiswa ya sudah ini sudah dilakukan pengumpulan data misalnya dengan interview atau dengan pengamatan dan sebagainya. So, ketika menyampaikan laporan itu benar-benar bisa diverifikasi gitu ya bahwa data ini bukan data yang sifatnya fabrikasi, data yang dikarang-karang gitu, data yang memang benar-benar ada sumbernya. Itu prinsipnya begitu. Yang kan karena ada titipan keputusan dari panitia supaya melampirkan bukti ya yang berupa rekaman wawancara itu, artinya ya udah kita ikuti. Ketentuan ini ya baru ada sekarang, yang cowoknya nggak ada melampirkan apa namanya link Google Drive yang berisi rekaman itu. Karena itu memang ini tantangan supaya dalam melakukan penelitian itu memang kita harus benar-benar memiliki data, memiliki bukti bahwa datanya ada. Dan kalau kita mengatakan hasil wawancara dengan teman guru begini, nah nanti ketika dicocokkan, oh iya ada rekaman, itu kira-kira ya. Memang saya tahu kondisinya ya, jadi dengan pakar itu ya sibuk lah macam-macam gitu. Pasina. Ya, jadi pakar sibuk, banyak kegiatan. Pasina, Putra. Itu sehingga menyulitkan space. Yang dikumakan maksudnya. Wawancara. Dirapatkan, ya space na itu. Ya, spacing, baru dia nih, nu hiji setengah sana saya tak itu. Dengan wawancara dia kesulitan gitu. Cuma ya ini tantangannya gitu, tantangannya dalam PPG ini memang seperti itu. Jadi dengan pakar bagaimana, sudah ada kesepakatan atau masih belum? Kalau lidah. Kalau saya belum Pak untuk Bu Walidah ya. Maaf. Iya. Enggak apa-apa Ibu. Kalau dari saya mah belum Pak. Belum ada Pak. Iya. Kalau sebelumnya bagaimana? Sebelum kemarin kan pernah ada juga kan wawancara dengan pakar itu. Iya. Kalau untuk yang sebelumnya ada, tapi rekamannya berbentuk voice note Bapak dengan ketua MGMP begitu. Itu juga terkait juga dengan yang alternatif solusi juga kan saya menanyakan gitu. Yang ke ketua MGMP itu hanya saja bentuk wawancaranya melalui voice note, Bapak tidak ada rekaman ininya gitu. Hanya suara saja. Ya, sebenarnya kalau secara teori sebenarnya ini masuk ke ranah RCA, root cause analysis itu, root cause analysis. Sebelumnya ini pernah disampaikan belum tentang root cause analysis ini? Belum Kak. Belum ya. Nah, kita lihat root cause analysis ini ilmunya tentang bagaimana sih kalau kita menghadapi suatu masalah itu. Sudah kelihatan di layar?
Sudah, Pak. Oke. Ini ada di bukunya Oaks, Root Cause Analysis, The Core of Problem Solving and Corrective Action. Jadi yang dilakukan mahasiswa selama ini ya sejak dari identifikasi masalah adalah sebenarnya langkah-langkah yang secara keilmuan itu disebut root cause analysis. It's a process of drilling down to find causes of the problem so corrective action can be taken. Itu ada dua kata kunci ya. Causes of the problem dan corrective action. Jadi kemarin sudah akar masalah sudah ya. Jadi misalnya ini apa kasusnya Lolita ini misalnya kemampuan membaca yang rendah ya dalam membaca teks oratori itu ya, oratori teks. Ya, hortatory and Akar narrative. masalahnya apa? Akar masalahnya? Akar Proses masalahnya untuk yang naratif itu karena kurangnya kosakata peserta didik dalam memahami teks tersebut, Bapak. Kosakata ya. Dari mana tahu kalau akar masalahnya vocab gitu? Bukan yang lain. Berdasarkan kajian literatur, sebenarnya dari dilihat dari yang terjadi di kelas, lalu diperkuat dengan kajian literatur bahwa kesulitan yang dihadapi siswa sebagian besar karena kosakata yang penguasaan kosakata siswa yang rendah, jadi siswa kesulitan untuk memahami teks tersebut. Nah, kalau sudah ketemu, lalu corrective action-nya ya. Jadi kalau causes of the problem sudah ketemu, maka corrective action-nya nanti yang akan ditulis di dalam rencana aksi itu ya. Rencana aksinya apa. Kalau akar masalahnya vocab, maka corrective action-nya ya vocab gitu. Kira-kira seperti itu root cause analysis. Tapi apakah dengan meningkatnya vocab lalu otomatis masalah itu teratasi gitu? Yakin nggak? Ada nggak bayangan misalnya untuk meningkatkan penguasaan kosakata apa yang dilakukan? Dirangsang mungkin Bapak dengan buku-buku yang menarik Bapak. Jadi dibiasakan membaca itu. Jadi harus dibedakan ya antara causes dan symptoms. Causes dan symptoms. Ini ya di tulisan ini kan dibedakan ya. By definition, corrective action means addressing causes rather than symptoms. The corrective action, tindakan perbaikan itu lebih ke penyebab, ya. Ditujukan kepada penyebab untuk mengatasi penyebab itu, bukan simptom gejala, bukan gejala. Karena kalau yang diobati, yang ditangani itu gejalanya, itu penyebabnya masih ada, prosesnya masih ada, jadi belum selesai. Misalnya, oke lah menurut referensi, dia tidak bisa membaca, mereka nggak bisa membaca karena vocab, ya kan? Kalau vocab maka actionnya ya vocab, latihan vocab. Gitu. Corrective actionnya adalah latihan vocab, gitu. Kalau drilling bisa tidak Bapak? Maaf izin bertanya. Drilling apa? Drilling kosakata Pak. Ya itu vocab itu. Tapi apakah itu direkomendasikan? Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau referensinya mengatakan vocab gitu ya. Nah sekarang dengan kasus siswa di sekolahnya ini, apa vocab atau yang lain gitu? Terus dipastikan. Jangan-jangan penyebabnya bukan vocab. Vocab itu hanya simptomnya, gejala yang nampak. Ya, gejala yang nampak. Karena kalau
Misalnya gini ya, ini jadi problem based learning itu gini, saya cerita nih, kalau dalam bahasa apa namanya filsafatnya ini kan ontologinya gitu ya. Ontologinya itu esensinya itu kan dikembangkan dari ilmu kedokteran gitu ya. Jadi masuk ke ilmu-ilmu yang lain pendidikan itu baru belakang. Tapi aslinya tahun 50-an itu di kedokteran. Ya. Jadi ada istilah simptom. Simptom itu kan gejala-gejala penyakit yang itu di ilmu kedokteran. Ya, tapi lalu diadaptasi ke pendidikan. Gitu ya. Ada buku-buku tentang problem based learning dalam pendidikan bahasa misalnya, itu ada. Tapi aslinya ini dikembangkan di kedokteran. Ya. Nah di kedokteran itu misalnya begini, sama-sama gejala, ya, simptom ya, gejala itu, misalnya gejalanya panas badan, ya, demam, ya, sama-sama demam, corrective actionnya, tindakan untuk menyembuhkannya belum tentu sama gitu. Tidak harus misalnya demam ya berarti diminumin Panadol gitu atau apa gitu, obat penurun suhu badan. Lihat dulu ya, jadi penyebabnya itu apa, bukan simptomnya ya. Jadi kalau demam karena radang tenggorokan misalnya, dan ispa ya karena infeksi saluran pernafasan bagian atas, lalu kemudian demam gitu, itu tentu bukan obat-obat penurun demam seperti itu, tapi apa ya, yang diadres, yang ditangani itu ya infeksinya. Nah infeksi biasanya diobati dengan antibiotik untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang berkembang biak di daerah yang luka itu. Nah kalau sudah ketemu penyebabnya, maka corrective action-nya akan efektif. Tapi wah ini demam, yaudahlah minum ini obat penurun panas gitu ya. Loh kok nggak sembuh? Karena ternyata penyebabnya bukan suhu badan itu sendiri. Suhu badan yang tinggi itu simptom. Itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang terbaca oleh orang lain. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bisa karena radang tenggorokan, bisa juga karena asam lambungnya naik gitu. Ya, kalau penyebabnya dua hal yang berbeda ini, maka penanganannya beda. Ya, jadi sama-sama tidak bisa membaca. Ini kalau kita adaptasi ke dalam permasalahan dalam pendidikan bahasa Inggris, sama-sama tidak memahami bacaan, itu penyebabnya apa? Apakah anak ini baru sekali itu membaca sehingga dia bingung, belum pernah membaca, ya. Atau karena dia sudah sering membaca tapi memang yang dia baca tingkat kesulitan vocabnya masih rendah, ya. Yang dia baca adalah teks dengan kosakata berfrekuensi sangat tinggi, ya. Itu dua hal yang berbeda ya, sebagai penyebab. Kalau anak ini sebenarnya tidak ada masalah dengan vocab, tapi karena dia malas membaca, ya, begitu diberi bacaan ya pasti akan bingung. Ya. Karena memahami bacaan tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan vocab. Ya. Bacaan itu kan discourse itu kan satuan ungkapan dalam bentuk rangkaian kata-kata dan kalimat yang membentuk satu wacana, satu teks yang lebih dari 1-2 paragraf. Itu namanya discourse. Kalau ada dalam linguistik itu namanya ilmu discourse analysis. Bagaimana menganalisis suatu discourse. Itu berbeda dari content analysis. Di analisis tentang isi bacaan. Nah, baik
discourse analysis maupun content analysis itu sangat besar perannya terhadap kemampuan memahami teks atau bacaan. Ya. Jadi tidak semata-mata karena vocab, gitu ya. Maka ini perlunya menggali cause, penyebab itu benar-benar faktor, gitu ya, bukan gejala. Jadi kalau saya analogikan dengan kedokteran gitu, itu semakin jelas ya, mana yang sebenarnya penyebab, mana yang sebenarnya simptom atau gejala. Ya. Oke, misalnya begini, saya ganti ke Iwan ya, Iwan. Pusing ya, pusing itu gejala atau penyebab? Halo Iwan. Gejala, Pak. Iwan, gejala atau penyebab? Pusing. Gejala, Pak. Wah, saya pusing nih, ya pusing. Langsung yaudah minum misalnya obat apa? Kalau pusing minum apa? Antangin gitu ya, misalnya, atau minum apa gitu, obat penyembuh pusing gitu. Ya harus digali dulu. Makanya di dalam definisi root cause analysis kan digali ya, dig down, digali betul, digali, sampai ketemu penyebabnya, bukan berhenti di simptom. Pusing, kenapa pusing? Ya banyak pikiran, banyak dipikirkan, banyak persoalan, banyak masalah yang saya hadapi. Hingga kepalanya tegang. Nah, kalau kepala tegang lalu panas, ya. Kalau panas lalu nyut, nah pusing gitu ya. Akibat Itu PPG juga itu, Pak. Gimana? Akibat PPG juga itu. ya kira-kira lah gitu ya. Tapi kan tidak bisa sembuh di minum obat itu kan, seperti apa namanya, antalgin gitu kan, nggak sembuh. Ya mungkin minum antalgin agak reda gitu kan, karena antalgin kan sifatnya dia meredakan ketegangan ya. Di ketegangan saraf di kepala itu mungkin agak reda. Tapi begitu efek obat itu hilang, ya pusingnya datang lagi. Kok masih pusing udah minum antalgin? Itu artinya belum ketemu penyebabnya, baru pada simptom. Ya, jadi pusing itu betul, itu adalah simptom, bukan penyebab. Nah, kalau pusingnya nggak punya duit, mau minum antalgin berapapun tetap nggak sembuh gitu ya, nggak sembuh. Nah kalau PPG ya selesainya kapan ya? Kalau udah selesai, udah lulus, ya kan? Pusingnya nanti, hilangnya nanti kalau udah lulus, sudah selesai. Ya, Pak. Amin. Selama masih proses ya, makanya ya jangan diambil hati gitu ya, jangan diambil hati, santai aja gitu. Jangan diambil hati, jangan baper juga. Wah ini dosen sok tahu amat ini. Ya memang dosen itu harus begitu, ya, karena dia udah belajar, ya, udah belajar. Dan dosen meneliti gitu ya, dia meneliti. Saya juga meneliti praktek pembelajaran di sekolah gitu. Makanya ada gambaran gitu ya. Jika saya mencoba memahami apa sih sebenarnya, misalnya gini, saya meneliti kemampuan ya awal bahasa Inggris siswa baru, gitu kan. Kenapa saya teliti? Karena saya ingin tahu penyebab kenapa pembelajaran di SMP ya, kelas 7 gitu. Kenapa di situ selalu guru mengeluh ini ya, anak-anak menurut saya ini kok kayak gitu ya, kayaknya karena mereka anak desa kurang ini, motivasinya rendah. Sebentar, diteliti dulu. Anak desa ini kan, jangan dijadikan penyebab ya. Karena kalau semua anak desa dianggap, orang tinggal di desa atau lahir di desa dianggap penyebab anak nggak ngerti bahasa Inggris, nggak fair juga gitu. Nggak fair kan? Kalau itu dijadikan sebagai kambing hitam atau penyebab. Diteliti dulu. Nah akhirnya kita teliti ya, kemampuan awal, begitu mereka diterima, lalu kita tes kemampuan bahasa Inggrisnya, baik kemampuan bahasa dalam pengertian apa, ya kita teliti berdasarkan kurikulum pembelajaran bahasa Inggris PSD.
karena sebagian besar dari mereka udah belajar bahasa Inggris di SD sebagai muatan lokal. Nah, berdasarkan materi itu kemudian kita buatkan soal untuk menguji kemampuan awal mereka, kesiapan mereka untuk belajar bahasa Inggris di biasa itu. Nah, ternyata temuan penelitian itu begini, bukan karena mereka tinggal di desa. Jadi ternyata hasil penelitian itu tidak membedakan kalau kita bandingkan ya antara anak yang tinggal di desa dan di kota, ternyata nggak signifikan gitu ya, pengaruhnya gitu. Ketika kita coba hitung gitu ya, regresi antara tempat tinggal dan nilai bahasa Inggris, itu nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Bahkan kita pertajam gitu hubungan itu menjadi sebab akibat dengan regresi sangat rendah ya, koefisien regresinya. Artinya tempat tinggal bukan penyebab nilai bahasa Inggris, bukan. Ya, apakah anak ini tinggal di desa atau di kota, nggak ada bedanya. Itu hasil penelitian. Artinya guru jangan lagi ngomong gara-gara mereka anak desa lalu bahasa Inggrisnya jelek, kurang motivasi dan jangan. Karena diteliti bukan itu penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling banyak adalah pendamping belajar di rumah. Ya, pendamping belajar di rumah. Ternyata itu berkontribusi sangat tinggi terhadap kemampuan mereka belajar bahasa Inggris. Nah, siapa pendamping mereka belajar di rumah? Ternyata hasil penelitian ini menunjukkan yang mendampingi belajar mereka di rumah itu hampir 70% itu ibu-ibu, ya, ibu-ibu anak-anak ini, ya, yang ketika kita telusuri lebih jauh, ibu-ibunya ini juga tidak mempelajari bahasa Inggris. Nah, bagaimana di rumah? Jadi anak-anak ini kan belajar di rumah kan, waktu SD ya, waktu SD itu kan belajarnya di rumah. Di sekolah ya dengan guru beberapa jam per minggu, tapi setelah itu kan di rumah. Itu berbeda sekali antara anak yang di rumah itu belajarnya didampingi oleh guru les privat, ya. Jadi orang tua mendatangkan guru les privat bahasa Inggris, dan anak-anak yang belajarnya didampingi oleh ibunya saja. Karena bapak-bapak nggak tahu ya, nggak ada alasan kenapa nggak mau dampingin nih. Wah, ini man senyum nih. Ya. Ini kenapa bapak-bapak males ya, sibuk cari nafkah lah gitu, atau sibuk nggak jelas juga. Tapi yang saya temukan dalam penelitian ini hampir 70% pendamping belajar anak-anak itu di rumah ibu-ibu, mama gitu ya, mama. Sementara mama ini juga sibuk gitu, jangan dikira nggak sibuk, mereka sibuk juga. Nah, sayangnya ibu-ibu ini juga tidak menguasai bahasa Inggris ya dengan baik. Akhirnya ya sudahlah, seadanya gitu, seadanya. Nah, itu ternyata itu. Jadi ada perbedaan antara anak yang di rumah itu mendapat pendampingan belajar bahasa Inggris secara tepat, orang tua mendatangkan guru les, atau kalau nggak guru les, didampingi belajarnya oleh saudara yang lebih tua, kakak, atau tante, atau om yang memang menguasai bahasa Inggris. Artinya memang ya harus begitu, pendampingan belajar sebagai faktor penentu selain guru di sekolah. Dan ini secara psikologi memang bisa diterima karena pada usia anak-anak ya, sampai dengan usia 9 tahun itu peran eksternal itu sangat besar. Peran eksternal sangat besar karena motivasi internalnya belum bisa dianggap stabil gitu. Ya, itu ada teori psikologi seperti itu. Jadi, makanya anak-anak ini akan semangat banget kalau misalnya didorong dengan dimotivasi dengan hadiah misalnya. Oke, nanti kalau nilai kamu sekian, kamu akan saya aja makan-makan di sana. Dengan motivasi seperti itu, wah ini anak semangatnya menggebu-gebu gitu. Ya. Ini hasil penelitian yang saya lakukan dalam 2 tahun ini, sehingga ketika ini saya sampaikan kepada guru-guru di sekolah itu, mereka ya ternyata begitu ya. Jadi jangan cepat-cepat
menyimpulkan. Karena belum tentu yang menurut kita ini sebuah masalah, sebenarnya itu baru gejala. Nah, perlu dikali lagi, dig down to find out the causes of the problems. Kalau penyebab masalahnya sudah ketemu, baru corrective action. Gitu. Nah, dalam penelitian itu kemudian apa corrective action-nya? Saya serahkan kepada guru-guru dan sekolah. Jadi masalahnya ternyata pendamping belajar di sekolah. Nah, di rumah ya, pendamping belajar di rumah. Corrective action-nya silakan dibicarakan dengan orang tua. Ya. Akhirnya orang tua diundang ke sekolah, kesepakatan adalah mereka mendapatkan jam tambahan selain jadwal yang resmi, lalu ada jam tambahan atau penambahan jam ekstra gitu sebagai kegiatan pendamping co-curricular. Itu corrective action-nya. Ya. Nah, coba kalau diterima mentah-mentah, penyebabnya karena anak desa gitu. Corrective action-nya gimana? Apakah mereka harus tinggal di kota gitu? Ya. Sementara sekolah itu letaknya di desa juga gitu. Nah, kan aneh. Ya. Kan jadi lucu nanti, wah kalau gitu corrective action-nya anak-anak harus kos di kota ya. Waduh, nah di kota gimana nih? Apa menjamin kalau tinggal di kota lalu sementara sekolah itu letaknya di desa, bukan di kota. Gimana nih caranya? Kan itu justru mengatasi masalah dengan pegadaian, ya, dengan pegadaian. Mengatasi masalah dengan pegadaian. Itu bukan tidak menyelesaikan masalah. Itu kira-kira basic assumption of RCA, ya, root cause analysis. Analisis penyebab akar masalah itu seperti itu. Nah, kan jadi lebih terang gitu ya setelah kita memahami ilmunya gitu. Mungkin dari kemarin-kemarin kan bingung-bingung aja gitu ya. Ini apa-apaan itu, identifikasi masalah, kemudian apa namanya harus eksplorasi alternatif ya. Ini solusinya gimana, dieksplorasi lagi. Wah, ini ya. Ini sebenarnya langkah-langkah ini adalah langkah RCA ya, root cause analysis. Silakan nanti dicari bukunya, ada itu. Jadi buku yang saya tampilkan di layar ini adalah buku yang memang saya temukan di internet. Ya, silakan dicari aja. Ya. Nanti dibaca-baca sendiri supaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Silakan. Iya, Siska, Bapak maaf izin bertanya dan maaf ini kalau misalkan berisik Bapak masih di sekolah. Bapak mau tanya, seandainya kemarin saya tugas LK 1.4-nya kan seperti yang barusan dibahas ya Pak, bahwa akar masalahnya itu di kosakata. Kemudian kalau misalkan itu lebih baiknya diganti atau bagaimana ya Bapak? Karena sudah seperti itu tadi Pak, itunya akar masalah dan analisis itunya Pak. Itu bagaimana ya Pak? Apa harus diganti atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih banyak. Oke, makanya perlunya wawancara dengan teman sejawat, mungkin dengan orang yang lebih senior ya, kayak kepala sekolah, ketua MGM itu kan dianggap lebih senior ya, atau misalnya kepala pengawas itu kan senior dalam pengertian mereka memiliki jam terbang yang lebih banyak gitu. Jangan wawancaranya dengan teman-teman yang jam terbangnya lebih rendah gitu ya, teman guru yang misalnya saya udah ngajar dari tahun 2010 nih, lalu yang diwawancara baru mulai 2018 gitu. Nah, itu tidak kurang tepat lah, karena sebenarnya wawancara itu ke teman sejawat yang lebih senior, sehingga dalam arti dia sudah lebih lama bekerja di bidang ini, bukan hanya dari pengertian kurun waktu ya, tapi juga dari sisi pengalaman empirik dan juga mungkin juga istilahnya social exposure-nya gitu ya. Jadi dia memiliki kapasitas secara sosial itu memang lebih diakui oleh komunitas guru-guru bahasa Inggris gitu. Kan ada kan di satu sekolah itu kan ada 1-2 orang guru yang dianggap wah ini dia senior yang jadi
tempat bertanya kalau ada masalah-masalah dengan pembelajaran bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya di sekolah nggak ada, mungkin di satu wilayah gitu ya, di InGMP itu kan begitu. Nah maksudnya itu supaya apa? Supaya dia bisa memberikan insight, memberikan satu pencerahan. Ya. Dia bukan sekedar memberikan tanggapan ya. Sehingga ketika misalnya guru mencoba menggali masalah, ketemunya misalnya masalahnya di reading comprehension ya, karena reading itu kan ada dua, reading teknik dan reading understanding atau reading comprehension. Nah kalau mereka kesulitan memahami bacaan, kemudian digali menurut referensi itu oke, coba ditanyakan ke pakar, ke senior gitu, ke teman-teman guru yang lebih senior, apa iya pengalaman mereka begitu ya. Itu gunanya menggunakan beberapa sumber informasi atau sumber pengetahuan yang berbeda. Nah kalau memang kemarin sudah dicoba, eksplorasinya sudah dicoba, lalu kemudian antara kajian literatur, kemudian teman sejawat, lalu pakar, itu sama, ya, sama-sama mengatakan, oh iya udah itu vocab itu, memang benar, banyak vocab. Nah coba kembali membaca gitu ya, kembali membaca. Saya ingin tunjukkan, ada buku-buku ya, ada buku-buku yang bisa dipelajari gitu ya. Dan saya nggak yakin apakah ini Mas Yoni sudah pernah baca buku-buku ini. Misalnya How to Teach, pernah baca belum buku-buku yang judulnya dimulai dengan How to Teach, How to Teach Vocabulary, How to Teach Reading, How to Teach Writing, How to Teach Speaking. Pernah baca buku-buku ini belum? Belum Ya? Bapak, belum pernah. Nah, itu artinya apa? Modal awalnya belum cukup, ya. Modal awalnya belum cukup. Waktu Nah, jadi mahasiswa. Ya kapanpun ya. Kalau waktu mahasiswa pernah baca, masih ingat judul bukunya apa? Jadi yang paling produktif menulis buku-buku itu Scott Thornbury ya. Scott Thornbury, How to Teach Speaking, How to Teach Writing gitu ya. Itu Scott Thornbury. Saya ingin coba tunjukin ya beberapa buku how to, misalnya ada ini Scott Thornbury ya, How to Teach Grammar, How to Teach Vocabulary, How to Teach Writing, How to Teach Speaking. Tadi reading ya, How to Teach Reading, How to Teach Reading. Waduh, nggak ketemu. Yang ketemu How to Teach, tapi ada, saya pernah baca ya, How to Teach Reading. Bentar saya cari di How to Teach Reading ya, it's teaching. Di bukunya Brown gitu ya, di bukunya Brown, Principles of Language Learning and Teaching ya, itu ada. Di dalamnya dibahas bagaimana mengajarkan ini itu semuanya ada. Jadi di dalam buku itu, pernah baca bukunya Brown? Pernah baca belum? Ini buku wajib ya, buku yang dipakai oleh banyak orang ya. Buku ini wajib ya, harus punya nih. Mahasiswa bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris harus punya buku ini. Principles of Language Learning and Teaching. Punya kan? Buku ini? Halo? Belum punya. Belum punya. Punya Bapak, paling lihat di internet. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa itu ya, dimulai dari
learners characteristics, linguistic factors, learning processes, needs and acquisition, instructional variables, context, purpose. Ini faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembelajaran bahasa. Brown menulis buku ini juga tidak asal nulis, ini bukan mengarang, dia menulis ya. Menulis artinya dia membaca hasil penelitian dari berbagai penelitian dari berbagai negara, kemudian dia coba tuliskan dalam bentuk buku itu. Ini dibahas satu-satu ya, age factors itu. Kemudian age and acquisition, pengaruhnya usia terhadap penguasaan bahasa. Lalu ada psychological factors dan style dan strategy. Jadi strategi dan gaya belajar, kemudian faktor kepribadian, personality factors. Ini penyebab faktor-faktor yang menyebabkan orang menguasai atau tidak menguasai bahasa. Socio-cultural factors. Socio-cultural factors. Kemudian dibahas juga tentang communicative competence. Di situ ada tadi yang saya sampaikan, discourse analysis, pragmatics, discourse styles, dan linguistic factors. Ini juga ada di situ, misalnya errors analysis. Ini mestinya sudah dipelajari waktu kuliah dulu. Tapi kalau belum ya berarti nanti cari aja buku ini. Cari aja buku ini. Di judulnya ini, dan ini ada di internet. Silakan cari. Oke? Oke, Pak. Iya, baik. Baik, Bapak. Ini untuk membentuk background knowledge ya, bagi seorang guru bahasa. Background knowledge bagi seorang guru bahasa sangat penting. Ada bukunya Brown yang lainnya. Jadi Brown itu nulis beberapa buku ya. Misalnya language assessment. Ini nanti sangat penting ya untuk PPL, language assessment. Language assessment. Nulisnya sama Brown juga. Dia sangat produktif. Ya. Beda tahun aja. Gambarnya mirip kan? Ini juga belum punya ya. Halo? Buku ini udah punya belum? Language assessment. Belum, Bapak. Tools and classroom practices. Jadi waktu saya ngajar, saya pernah ngajar apa ya? Language teaching methodology ya. Ini buku-buku ini saya pakai. Ya, mereka harus punya dan harus ngerti isinya nih ya. Jadi kita memahami ketika bicara assessment, ya assessment. Itu harus ngerti apa bedanya testing, assessing, dan teaching. Itu saling terkait. Ya. Kemudian prinsip ya, assessment bahasa itu apa? Mulai dari reliability. Reliability itu ada student related reliability, writer reliability, test administration reliability, test reliability, dan validity. Ini prinsip ya kita bikin soal. Bagaimana seorang guru bahasa Inggris bisa membuat soal, sementara dia belum pernah baca teorinya gitu. Ya, bagaimana? Selama ini membuat soalnya gimana nih? Kalau nggak ngerti teorinya. Ya. Nah, silakan Irma, coba silakan Irma. Selama ini kan sudah bikin soal ya, pernah bikin soal kan? Oh iya Pak, pernah Bapak. Terus Ya Pak. ngerti teorinya nggak bikin soal itu gimana? Paling Bapak sejauh ini sesuai instruksi sekolah, misalkan kayak UTS atau UAS ya Pak, biasanya disuruh bikin soal multiple choices, kemudian membuat rubrik penilaiannya atau analisis soalnya, kemudian dikumpulkan ke kurikulum. Nah yang standar-standarnya seperti itu Bapak, paling kalau ulangan harian di kelas, daily test, anak-anak kadang saya berbentuk multiple choice, essay, atau oral test. Itu paling Bapak sejauh pengalaman yang saya. Prinsip-prinsipnya apa? Ketim buat soal ini kan harus ada prinsip gitu ya. Soalnya harus begini, soalnya harus begini. Soal yang baik itu harus begini. Ngerti nggak? Ya.
Ngerti nggak? Kalau secara yang komprehensif, Bapak kalau prinsipnya mungkin kalau di sekolah lebih banyak langsung ya Pak, praktis, langsung ke melaksanakan action-nya. Jadi saya kalau untuk teori-teorinya masih kayaknya dari Bapak dulu pemahamannya, menerima. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Ya, jadi ada prinsip-prinsip membaca gitu ya. Jadi soal yang baik itu harus memenuhi ini kriteria ini kan reliability. Soal yang baik itu practicality ya, pertama practicality. Soal yang baik itu harus praktis, menanyakan sesuatu yang memang dipakai dalam kehidupan nyata. Atau istilah yang lain di buku yang lain itu disebut dengan authentic assessment, gitu ya. Saya pernah nulis sebuah artikel authentic assessment itu untuk reading ya, untuk reading. Bisa dicari di Google. Untuk saya sampaikan di seminar di UPI, seminar di sana. Authentic assessment. Jadi soal-soal yang otentik itu soal-soal yang memang terkait dengan kehidupan nyata, kehidupan yang dialami oleh anak-anak ini setiap harinya. Jadi bukan soal-soal yang anak-anak nggak pernah menemukan apa ini ya. Lalu dia mencoba membayangkan dalam kehidupan nyata apa sih yang terkait dengan pertanyaan ini apa ya? Nggak ada. Misalnya gini, mereka ditanya soal apa yang kalian pakai ketika salju turun. Ya, ketika salju turun. Nah, anak-anak ini salju aja nggak ngerti. Misalnya gitu ya. Karena tiap hari-hari mereka nggak ada ketemu salju gitu kan. Yang hari-hari ketemu ya hujan, banjir gitu. Tapi kalau ditanyain salju, waduh, membayangkannya gimana ya salju? Nah, kalau ada soal tentang salju, tentang hal-hal yang tidak mereka jumpai dalam kehidupan nyata, maka soal ini sudah tidak practical, sudah tidak memenuhi syarat practicality, ya. Tidak praktis, tidak dipakai dalam kehidupan nyata. Itu contoh ya, nanti baca sendiri ya, kira-kira begitu isinya. Kemudian yang kedua, reliability. Reliability itu andal, soal ini andal. Jadi soal ini kalau diteskan di murid sekolah sendiri, hasilnya ya seperti itu, nanti diteskan di sekolah lain, di tempat sekolah teman misalnya, atau sekolah, misalnya tadi ya, bikin soal untuk satu kecamatan gitu. Ini kalau misalnya disoalkan di sekolah A nilainya bagus semua, di sekolah B jelek semua, itu tidak reliable, itu tidak andal soal itu, karena soal itu membedakan misalnya tidak bisa menghasilkan hasil penilaian yang ajak gitu ya. Reliable itu kan ajak ya, konsisten gitu. Karena soalnya misalnya tidak jelas, nih soal menanyakan grammar atau menanyakan reading atau menanyakan vocab gitu. Ya. Itu reliability. Nanti baca juga ya. Ada di situ ada student related reliability, the rate reliability, ada test administration reliability, the test reliability, dan validity. Ini penting, validity. Jadi validity itu intinya gini, soal yang dibuat oleh guru itu harus menanyakan materi yang pernah diajarkan. Ya. Jangan menanyakan misalnya bacaan yang belum pernah diajarkan, lalu ditanyakan ke anak-anak. Wah, pasti mereka akan bingung gitu ya, nggak bisa mengerjakan. Ya, kalau bacaan tidak harus sama persis teksnya, tapi misalnya tingkat kesulitannya. Kemudian kalau bacaan itu tentang kehidupan sehari-hari ya, misalnya kehidupan sehari-harinya ya jangan yang diajarkan kehidupan sehari-hari di Jawa Barat, nanti yang ditanyakan kehidupan sehari-hari di Kutub Utara atau di Eropa sana gitu. Itu jauh banget itu. Secara budaya itu validity-nya sangat jauh. Atau misalnya yang diajarkan teks tentang misalnya kebudayaan daerah Jawa Barat. Tapi nanti begitu ulangan bacaannya diganti dengan teks tentang Amerika. Jadi kalau yang diajarkan budaya daerah Jawa Barat, nanti soalnya ya tentang budaya daerah Jawa Barat. Itu masih ada unsur validity-nya. Content related validity data evidence.
Kemudian ada criterion, ya, related evidence, ada construct related evidence, ada consequential validity, ada face validity. Ya, face validity ini soal misalnya grammar gitu ya. Jadi kalau misalnya reading yang diajarkan menggunakan kalimat-kalimat simple present, nanti ketika ulangan ya jangan menggunakan teks yang kalimatnya sudah kompleks atau compound sentences. Karena yang diajarkan baru simple sentences. Nah, kalau itu yang terjadi, yang diajarkan itu masih di level kalimat-kalimat sederhana bacanya, tapi waktu ulangan diambilkan bacaan yang sudah rumit, ya, kalimat-kalimat yang sudah rumit, kalimat majemuk, ya, kalimat ganda gitu, ya pasti anak-anak nggak bisa menjawab. Kemudian ada authenticity ya, jadi tadi authentic assessment, pushback. Ya. Nah, kalau prinsip-prinsip ini diikuti, maka soal-soal yang dibuat oleh guru itu sudah memenuhi kriteria sebagai soal yang baik. Ya, soal yang baik. Nah, di mata kuliah itu language assessment ya. Ada kan mata kuliah itu ya, language assessment atau language evaluation ya, namanya macam-macam sih. Itu lalu dibicarakan soal misalnya soal yang standar, yaitu mesti soal yang memenuhi kriteria-kriteria ini, practicality, reliability, validity, dan authenticity. Lalu ada prosedur juga, mau membuat soal yang baik itu harus diuji coba, gitu ya. Diuji coba, uji cobanya kemudian dianalisis, nah hasilnya nanti baru diteskan atau dijadikan soal untuk tes yang dinilai. Oke, jadi ada bab itu, ya ini tes standar, ya. Ada standard based assessment, sekarang sudah nggak ada lagi, ini yang dimaksud ini misalnya UAN ya, atau UN ya, ujian nasional. Sekarang sudah nggak ada lagi. Lalu ada sekolah-sekolah yang ikut dalam survei-survei internasional. Itu sebenarnya ini standards-based assessment. Di penilaiannya menggunakan standar internasional, misalnya PISA ya, atau PIRLS gitu ya. Nah, di sini ada nih, bagaimana menilai listening, ya, listening. Bagaimana menilai speaking. Bukan mengajar ya, tapi menilainya. Bagaimana menilai reading, lalu bagaimana menilai writing. Jadi buku ini sangat lengkap. Ada juga alternatif assessment yang lain. Bagaimana menilai pekerjaan siswa. Jadi buku ini lengkap, sangat lengkap. Nah, sebagai buku yang harus dibaca dan dikuasai oleh guru, ya, harus. Jadi saya katakan hukumnya harus, bukan boleh dibaca, boleh enggak, tapi harus dibaca, harus difahami. Ya. Jadi paling enggak 2 itu dulu ya, nanti kalau banyak-banyak juga ngapain juga kalau disebutin buku banyak-banyak tapi nggak dibaca ya ngapain juga gitu ya. Dicoba deh nanti mulai nyari ya buku-buku itu. Nah, tadi saya katakan ada buku-buku tentang how to teach. Misalnya how to teach grammar ya, tadi. How to teach grammar, how to teach writing, ya. Scott Sternberg, how to teach grammar. Bukunya sangat sederhana, ya, nggak terlalu tebal, hanya 189 halaman. Tapi ini penting ya, supaya nanti kalau misalnya udah saya pengen nguji kemampuan grammar anak gimana ya. Baca buku ini dulu teorinya, how to teach grammar. Saya pengen ngajar grammar. Tapi jangan karena buku ini lalu nanti tiap ngajar yang diajarin grammar ya. Enggak. Ya, what is grammar? Ya, kalau mau ngajar grammar harus ngerti dulu grammar itu apa. Kemudian kenapa mengajarkan grammarnya? Ini yang kadang-kadang nanti di PPL ya, itu masih terjadi kesalahpahaman. Karena dalam kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi guru bahasa Inggris ngajar grammar gitu, nggak ada. Jadi misalnya masuk ya langsung anak-anak
pagi ini Ibu akan menerangkan simple past tense. Atau pagi ini kita akan membicarakan soal kalimat pasif, nggak ada. Jadi soal simple past tense, soal passive passive voice itu diajarkannya bersamaan dengan communicative activities. Ya. Jadi tidak diajarkan secara terpisah, enggak. Tapi itu diajarkan bersama dengan tindakan-tindakan berkomunikasi. Misalnya ya, mengajarkan naratif teks. Otomatis nanti di dalamnya ada kalimat simple past. Descriptive text pasti ada di dalamnya kalimat simple present. Gitu ya. Nah, tapi nggak ada jeleknya juga membaca buku ini ya, supaya tahu kenapa mengajarkan grammar ya. Apa gunanya grammar diajarkan. Lalu bagaimana mengajarkan grammar menggunakan rumus-rumus atau rules of grammar. Lalu bagaimana itu kalau dengan rumus itu namanya deduktif ya, atau prescriptive grammar ya, prescriptive grammar. Itu bisa juga grammar diajarkan secara deskriptif atau induktif. Dari contoh-contoh ya, di kalimat. Ya. Lalu bagaimana mengajarkan grammar melalui teks? Ada ini, ya, ada bukunya, ada teorinya. Jadi jangan apa istilahnya itu, saya menggunakan istilah guru saya ya. Dia selalu menyampaikan jangan meruyah. Ngerti nggak meruyah? Enggak, baru dengar ya meruyah. Meruyah itu menurut saya, apa-apa menurut saya. Itu guru saya melarang. Tidak, Bapak. Guru saya mengatakan jangan. Ya. Sebagai guru, ya, kita harus punya ilmu. Ya. Kalau guru nggak punya ilmu, apa masih layak disebut guru enggak ya? Guru itu mesti berilmu. Ya. Kalau bahasa Arab, guru itu harus alim. Alim itu orang yang berilmu. Jadi dari kata ilmu, ilmi, lalu muncul kata alim. Kenapa? Karena dia ta'alim, dia belajar. Ta'alamal bil Quran, belajar Quran. Mualim ya Pak. Itu nama kelompoknya, mualimin ya. Jadi rombongan anak-anak yang belajar ya, ilmu, mualimin. Laki-laki, kalau perempuan mualimat ya. Gitu ya. Jadi jangan meruyah ya, jangan menurut saya. Sehingga nanti yang terjadi ngajarnya ya suka-suka gue gitu. Waduh, nggak bener itu. Ya, harus ada ilmunya. Ya. Termasuk juga ketika ngajar grammar itu ada ilmunya. Jangan menurut saya gitu. Wah, saya pengennya ini. Ya udah itu aja. Enggak boleh. Ya, harus ada rujukannya. Ya. Kalau dalam bahasa guru saya itu harus ada sanadnya gitu ya. Harus jelas referensinya. Dan sanadnya harus sahih, harus betul gitu ya. Harus betul, kalau dirujuk terus itu naik-naiknya kalau agama ya. Itu sumbernya dari Rasulullah. Betul ya. Nggak boleh sanadnya nggak jelas gitu. Ditelusuri, ini ajaran siapa, ini kata siapa. Ujung-ujungnya, wah, ternyata sumber utamanya nggak jelas ini siapa yang ngomong gitu. Itu sanadnya tidak sahih, ya. Tidak sahih atau dhaif gitu ya. Atau bahkan mungkin batal ya. Itu ya. Jadi ini salah satu bagian atau cara supaya guru ini punya ilmu, punya sanad, punya referensi. Ya bacalah. Oke, sekarang saya ingin tunjukin buku tentang How to Teach Writing. Ya. Jeremy Hormer. Jeremy Hormer 2 minggu yang lalu saya ketemu di webinar ya, Jeremy Hormer. Orangnya masih aktif, ya. Jeremy Hormer, seorang guru besar. Ya. Jeremy Hormer. How to Teach Writing. Ya. Jadi ada ilmunya juga. Ya. Jadi jangan misalnya nanti ketemu, Pak, anak-anak saya susah. Kalau belajar writing susah, Pak. Nah, lalu itu diangkat menjadi masalah gitu ya. Lalu dicari akar permasalahannya apa. Nah, coba kita baca bukunya, How to Teach Writing. Apa yang dibahas di sini? Writing is a process. Jadi masalahnya di mana? Jangan-jangan memang
from the beginning, your students have no idea about how to write. Jadi dari awal mereka memang tidak ngerti bagaimana menulis yang benar. Ya. Nah, teori writing yang paling dasar itu kan you cannot write if you do not read. Ya. You cannot write if you do not read. Jadi orang nggak mungkin bisa nulis kalau dia nggak suka membaca. Ya. Jadi itu strategi. Ya. Kalau di dalam bukunya Rebecca Oxford ya, Language Learning Strategies, itu termasuk cognitive strategy. Ya. Dia mengajarkan anak-anak bagaimana belajar writing dari membaca. Itu ya. From the beginning, why learn to write? Kenapa belajar menulis? Bagaimana orang menulis? Nah ini yang masuk ke sini ya. People write itu nanti dari reading, di orang membaca lalu dia bisa nulis. Writing and speaking apa hubungannya? Lalu implikasinya untuk pembelajaran dan pengajaran. Nah masuk ke situ describing written text. Describing written text. Bagaimana membuat descriptive text? Writing in the language classroom. Di sini ada aturan-aturan tentang genre, construction, cohesion, coherence, register. Kemudian nuts and bolts, building the writing habit, ini perlu mengembangkan kebiasaan menulis. Process and genre, writing, menulisnya sendiri bagaimana. Responding, correcting, and guiding, journal writing. Jadi ada ilmunya, ya, ada bukunya. Ya. Jadi, in short, I could say that everything is its own science. Di dalam hidup ini hampir semua hal itu ada ilmunya. Yeah. So there is no place for us to every time to say according to me, according to me itu udah salah gitu bahasa Inggris. To me, in my mind itu ungkapan yang harus dihindari ya. Menurut saya, menurut pendapat saya, jangan ya. Mulai sekarang, jadi kalau saya bicara soal hijrah ya. Tadi kan saya mulai dengan kata hijrah ya, transformasi itu. Coba mulai dari yang kecil dulu. Coba hilangkan kebiasaan memulai pembicaraan atau penjelasan dengan kata menurut saya. Bisa nggak? Ya. Jadi jangan menurut saya, tapi menurut para ahli, para pakar. Ya. Para ahli atau para pakar. Saya suka mengajari masa begini. Kalau kita menguji kepakaran seseorang gitu ya, kita cek aja di Google Scholar ya, di Google Scholar. Kita cek aja di Google Scholar. Caranya kita cek aja di Google Scholar. Misalnya nih ya, ada satu buku gitu ya. Ini buku ini bagus apa enggak sih gitu. Ini bagus apa enggak. Oke, Google Scholar ya, diterjemahkan jadi Google Cendekia. Misalnya ada buku tulisan Abrams itu nama orangnya. Jadi kalau kita mencari begitu aja, tulis nama orangnya, penulisnya kemudian Glossary of Literary Terms. Ini judul bukunya ya. Kita ketikkan itu, kemudian kita cari. Nah, muncul kan di sini bukunya, Glossary of Literary Terms, Abrams. Ya. Coba kita lihat, dirujuk apa itu? Dirujuk berapa kali itu? 1000 Pak, 12.884. Ya, 12.884 kali. Ini dari tahun 2014 ya. Jadi buku ini terbit tahun 2014, sampai hari ini sudah dirujuk ya, 12.884 kali. Kalau itu dibagi 8 ya, 8 tahun. Jadi setahun itu yang merujuk 1.000 lebih orang ya. Itu sesuatu yang dalam dunia akademik itu tidak main-main. Tidak main-main. Artinya mungkin dibandingkan dengan ini ya, yang terbit tahun 57 ini. Ini yang rujuk 10 kali aja. Artinya apa? Buku yang sama, beda tahunnya, itu pasti beda yang merujuk. Pasti orang akan merujuk yang lebih baru. Ya. Orang akan merujuk yang lebih
baru. Kemudian di bawahnya lagi nih, ada yang 2005 ya, ini nggak muncul nih, yang rujuk berapa orang. Oke, ini cara sederhana untuk mengetahui apa yang disebut dengan reputasi ya, yang disebut dengan reputasi. Bagaimana sebuah buku atau seorang penulis itu mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi atau peneliti. Di Google Scholar ini kan namanya aja Google Scholar ya, jadi Google yang terkait dengan para pakar ya. Jadi nanti kalau mencari pakar, coba cek dulu di sini, namanya diketik muncul nggak nama orang itu. Kalau nama orang itu nggak muncul ya berarti secara internasional dia belum mendapatkan reputasi. Itu ya, ini salah satu cara aja sih menguji kepakaran seseorang itu dengan reputasinya. Ya, pasti kepo, emang Pak Eko muncul di situ. Coba aja nanti cari. Siapa tahu nggak muncul ya. Kalau nggak muncul ya berarti saya ya ngomong aja gitu. Ya. Kalau muncul lalu apa yang pernah saya tulis itu akan muncul di situ. Karena Google Scholar ini dia mengindeks gitu ya. Dia akan mencatat ya, nama dan judul tulisan yang pernah diterbitkan ya, melalui berbagai macam forum ilmiah internasional. Gitu ya. Oke. Ini waktunya udah lebih ya. Udah lewat. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi, kalau tadi ya, kembali ya, soalnya saya menjelaskan tadi. Kalau akar masalahnya itu, misalnya tadi reading ya, lalu larinya ke vocab, ternyata kalau mau kita gali, bukan hanya vocab ya. Nah, coba baca-baca bukunya ya, baca-baca buku yang membahas soal reading. Ya, how to teach reading. Yang saya lupa menempatkannya di mana ya, nggak ketemu. Tapi saya ingat ada buku itu, how to teach reading. Pasti di sana akan dibahas prinsip-prinsipnya, dibahas strateginya, dibahas juga bagaimana asesmennya gitu. Pasti itu. Itu ya. Saya punya, tapi saya lupa menaruhnya di mana. Tadi ketemunya cuma itu. Ada beberapa how to teach. Gitu. Oke. Nah, kita ketemu lagi besok pagi ya. Besok pagi. Jamnya kurang lebih masih sama ya. Besok kan hari Jumat ya. Karena ini kita tiap hari harus vikon ya. Jadi nggak boleh bosan ya. Vikon tiap hari. Ya. Nah, yang paling penting ya diniati untuk apa? Niatnya apa ini? Tadi saya Ibadah, Pak. Iya, oke lah ibadah. Nggak, niatnya tadi sebelum vikon ini apa? Doa yang dibacakan apa? Cari ilmu, Pak. Nah, ya doanya gimana mencari ilmu? Ilman, warzuqni. Semoga dimudahkan, Pak. Rabbi zidni ilman ya. Jadi Allah, Rabbi itu kan Tuhan ya. Tuhan itu bahasanya itu rububiyah ya. Jadi ungkapan manusia kepada Tuhan itu ada beberapa sih. Jadi yang paling umum Rabbi ya, atau Robbana. Rabbi ya Tuhan saya. Robbana ya Tuhan kami. Rabbi zidni, tingkatkanlah zidni ya. Tingkatlah pada diri saya, ilman, ilmu saya. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, dan karuniakanlah kepada saya pemahaman, pengertian. Itu doa yang harus benar-benar diucapkan secara benar dan diyakini gitu ya, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan kita. Jadi kalau kita menyebut Rob dengan akhiran i, Robi atau Robbana, itu artinya wahai zat yang menciptakan saya, Robi. Robbana, wahai zat yang menciptakan kami, saya dan teman-teman dan keluarga. Gitu ya. Jadi itu permohonan dari ciptaan kepada pencipta. Tidak dengan doa yang dimulai dengan Allahumma. Allah itu ilahiyah. Ilahiyah itu pujaan yang kita puja. Ya. Allahumma, pujaan kami. Ya. Allahumma, Rabbana. Ya, itu lengkap ya. Jadi pujaan dan juga pencipta. Oke? Ya nanti malah jadi ceramah ini, beda lagi ya. Tapi intinya gitu ya, harus berdoa ya. Berdoa. Karena berdoa itu memberikan kekuatan.
Asal kita yakin pada doa itu. Beda ceritanya kalau orang berdoa tapi nggak yakin, wah jangan-jangan udah manjur ya doanya. Ya kalau doa itu nggak sama doa. Karena Tuhan itu kan bagaimana kita saja kan, bagaimana kitanya. Ya. Tuhan itu bagaimana kita berprasangka gitu. Kalau kita berprasangka baik ya doa baik, kita yakin ya insya Allah akan makbul. Ya, itu ya. Oke, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Ya, nah bukunya dicari. Jangan lupa ya. Mudah-mudahan saya besok nggak lupa. Saya mau nanyakan sudah punya belum buku itu tadi ya. Bukunya Brown 2, kemudian buku-buku tentang how to teach ya. How to teach ini itu. How to teach reading, how to teach writing, how to teach listening, how to teach speaking. Ya, paling gampang ya. How to teach reading, how to teach writing, how to teach speaking, dan how to teach listening. Oke, berapa buku? Senyum. Nampak. Berapa? 6. Bagus. Itu kalau mau cari nggak sampai 15 menit ya di internet. Oke? 6. Nah, ya supaya mulai era baru ya, mulai hijrah, tidak lagi menurut saya, ya. Tapi menurut, tadi kan saya bilang menurut Oxford, kalau orang bicara language learning strategies, ya ada rujukannya siapa? Oxford. Ya, Oxford itu cewek, ya, karena nama depannya Rebecca Oxford. Dia menulis buku yang judulnya Language Learning Strategies. Dia jangan suka menghakimi siswa ya kalau nggak ngerti ilmunya, kasihan mereka. Dihakimi dengan orang yang tidak punya ilmu, aduh kasihan gitu. Nah, itu nanti maksudnya zalim. Zalim itu apa ya? Ya jahat lah, jahat. Kamu jahat. Oke, thank you. See you tomorrow morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu.